Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SDN CBU 8 beserta tenaga pendidikan yang telah hadir meluangkan waktunya untuk melihat pemaparan dari aksi nyata pembebasan penerapan budaya positif. Jadi saya di sini berdiri di sini bukan untuk menggurui atau lebih baik gitu ya. Jadi di sini kita sama-sama sharing dan diskusi untuk kebaikan sekolah kita juga. Oke, next. Ya, di dalam modul 1.4 ini ada koneksi antar materi. Yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai anggota manusia maupun masyarakat. Beliau juga menegaskan bahwa dalam pendidikan kehendaknya sesuai dengan kodrat alam dan zamannya anak. Maksudnya di sini adalah pendidikan tidak bersikap statis tetapi dinamis sesuai dengan tantangan zaman hari ini. Salah satu bentuk penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara di lingkungan pendidikan adalah terbangunnya budaya positif di sekolah. Adapun nilai dan peran guru penggerak, nilai-nilai guru penggerak adalah yang pertama mandiri. Jadi kita sebagai guru kita harus mempunyai nilai mandiri ya, lalu reflektif, lalu kolaboratif dengan teman sejawat, inovatif, dan yang paling penting adalah pembelajarannya itu harus berpihak pada murid. Jadi student center, bukan lagi teacher center ya. Jadi kita gurunya hanya sebagai fasilitator, bukan pengatur pembelajaran. Nah, lalu peran guru penggerak yaitu pertama menjadi pemimpin dalam pembelajaran, 2 menggerakkan komunitas praktis, 3 menjadi coach bagi guru lain, 4 mendorong kolaborasi antar guru serta memajukan kepemimpinan murid. Jadi seorang guru penggerak dapat menjalankan perannya dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu di mana ada bertakwa, berakhlak mulia, lalu berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif. Nah, itu harus kita cerminkan untuk murid-murid kita. Nilai dan peran guru penggerak sejatinya dapat memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menggali potensi yang anak-anak kita miliki sesuai dengan latar belakang yang berbeda. Nah, setelah kita ada nilai dan peran guru penggerak, maka kita bisa membentuk yang namanya visi guru penggerak, di mana visi guru penggerak ini disusun untuk menerapkan perubahan positif di lingkungan sekolah kita. Visi ini bisa berwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi ini diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif yang dengan model BAKJA. Jadi inquiry apresiatif itu adalah pendekatan untuk merubah lebih baik. Nah, model BAKJA ini adalah yang pertama adalah buat pertanyaan, lalu yang kedua ambil pelajaran, lalu gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan yang terakhir A-nya atur eksekusi. Nah, setelah visi kita buat dengan mengacu untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita, dari tahapan BAKJA ini akan muncul pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman, nyaman pada murid ketika pembelajaran berlangsung. Budaya positif juga mampu mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta yang merdeka, mandiri, serta bertanggung jawab. Nah, kita bisa lihat foto kegiatan sekolah kita ya. Alhamdulillah di sini sudah kita lakukan budaya-budaya positif, dari mulai gurunya sebagai panutan untuk memotivasi juga anak didik, rekan sejawat agar memiliki budaya positif. Nah, pendekatan kepada siswa seperti penerapan restitusi sangat dibutuhkan agar siswa tidak merasa seperti terdakwa dan lebih kooperatif bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Lanjut. Ini adalah konsep-konsep budaya positif ya. Jadi ada hal-hal yang menarik di dalam budaya positif ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
Baik, yang pertama tentang disiplin positif. Nah, di mana menurut budaya kita, makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang itu pada orang lain mendapatkan kepatuhan. Cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Jadi biasanya kalau disiplin kan harus gitu ya. Tapi itu kebanyakan juga dari eksternal, bukan dari diri kita sendiri yang ingin melakukan gitu. Nah, tapi kalau kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi dilakukan kedisiplinan itu dari kesadaran anak itu sendiri. Oke. Nah, yang kedua motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, kalau misalnya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, misalnya, nih kalau saya tidak mengerjakan ini nanti saya begini. Nah, itu adalah murid itu melakukan disiplin diri, tapi dia melakukan hanya karena ada ketakutan di dalam dirinya itu. Nah, itu merupakan motivasi dari ekstrinsik ya, atau eksternal. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid melakukan disiplin ini karena ia ingin mendapatkan imbalan sebagai motivasi. Ya, biasanya nggak usah jauh-jauh, jangankan anak murid ya, anak kita juga kadang-kadang dia mau melakukan hal ini, nanti kalau udah dikasih apa, baru mereka akan melakukan. Nah, jadi di sini penghargaan pun perspektif saya dulu juga penghargaan itu pada anak murid tuh sepertinya bagus ya. Ternyata setelah saya belajar di guru penggerak ini, ternyata penghargaan itu tidak selamanya bagus. Karena dia akan memunculkan motivasi anak itu bukan dari dirinya dia, bukan dari dalam intrinsiknya dia, tetapi dia mengerjakan sesuatu itu karena ada suatu imbalan atau suatu reward gitu. Nah, dari hal itu kita harus mengarahkan anak untuk menghargai nilai-nilai kebajikan pada diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena dia itu sadar akan nilai kebajikan dirinya dan ini adalah merupakan motivasi intrinsik. Jadi kita ini ingin mengarahkan anak itu dari dalam diri untuk jangka yang lebih panjang ke depannya, untuk dia nanti lebih besar lagi atau dia nanti menghadapi hidup di masa depannya gitu ya. Jadi bukan melulu aku nanti kalau gini nggak mengerjain kalau nggak ada hadiahnya, orang nggak ada rewardnya. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus kita jauhi gitu. Oke, next. Nah, kemudian ada 5 posisi kontrol di mana kita berperan di dalamnya, ya, dan juga ada contoh penerapannya. Nah, yang 5 ini adalah yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kita bahas kasus misalnya ada siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau kita sebagai guru penghukum pasti kita ngomongnya kan patuhi peraturan sekolah gitu. Kalau kamu nggak mematuhi, kamu silakan berdiri di depan kelas atau depan barisan. Nah, hal ini malah dampaknya itu anak itu menjadi memberontak gitu. Yang ada nanti besoknya malah mengulangi kesalahan yang sama. Ya, karena disampaikannya pun karena gurunya itu kesel ya, marah-marah gitu. Nah, yang kedua membuat rasa bersalah. Nah, kadang kita juga suka bilang sama anak-anak kan, kalau anak-anak mempunyai kesalahan tuh, berapa kali ibu harus memberitahu kamu gitu. Ibu kecewa sekali sama kamu. Nah, itu adalah membuat dampak anak itu, ya saya salah nih. Nah, jadi anak itu akan berdampak pada dirinya tuh, dia akan rendah diri gitu ya. Lalu posisi teman. Ya, posisi teman, kita sebagai guru memposisikan diri kita sebagai teman kepada murid. Ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini gak apa-apa deh kalau kamu salah. Nah, ini memang ada baiknya, tapi ternyata anak itu menjadi ketergantungan karena dia jadi nggak respect sama kita karena yaudah bu guru teman kita ini, bu guru asik ini. Nah, ternyata baik dalam segi sosial tapi tidak baik dalam disiplin anaknya tersebut. Oke, yang pemantau adalah kamu sudah melanggar apa, peraturan mana, dan apa konsekuensinya. Nah, ini kita sebagai guru memantau anak setelah kita menyepakati peraturan. Nah, tapi anak ini hanya ingin mengerjakan peraturan itu kalau nanti dikasihnya reward ya, atau ada sanksi hukuman. Misalnya kita
kita udah sepakati nanti kalau misalnya nggak ngerjain PR lari 10 kali. Nah, karena ketakutan itu maka dia mengerjakan. Padahal itu sebenarnya nggak baik. Maunya anak itu mengerjakan atas dasar kesadaran dirinya. Nah, posisi yang terakhir ini adalah posisi manajer. Nah, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Jadi kita sebagai manajer tuh hanya menjadi penguat, pengelola perasaan untuk ditanya anak agar timbul rasa-rasa kesalahan anak sendiri dan mengakuinya serta memperbaiki dirinya sendiri. Nah, kira-kira Bapak Ibu guru di sini adanya di posisi mana sekarang? Ya, sama, saya juga masih ada di posisi kadang juga menghukum, kadang juga saya masih di teman gitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang diinginkan di guru penggerak ini adalah kita sebagai guru kita harus menjadi seorang manajer ya. Jadi nggak zamannya lagi gitu Bapak Ibu, kalau kita tuh anak buat salah terus kita marah-marah mati-matian, belum marah-marah besar gitu ya. Nah, itu kayaknya udah nggak zaman lagi, karena tadi sesuai dengan filosofi KHG, yaitu kita itu sebagai guru hanya menuntun, bukan menuntut. Nah, jadi kita kembalikan lagi ke anak, yang penting kita mengarahkan anak agar lebih baik lagi. Oke? Ya, selanjutnya adalah tentang restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya serta berbuat salah. Nah, di posisi inilah kita yang tadi sebagai manajer, ya. Jadi peristiwanya namanya restitusi. Jadi proses memperbaiki kesalahan pada anak. Nah, di dalam segitiga restitusi ini ada segitiga, yaitu menstabilkan identitas. Jadi kita nggak langsung ke anak itu kalau salah misalnya, udah kamu jangan ulang lagi ya, perbaiki, enggak. Tapi kita punya prosesnya, punya proses yang dinamakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi di sini adalah merupakan bagian dasar yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Gitu ya, misalnya tidak ada manusia yang sempurna kok di sini gitu ya. Semua orang juga pernah kok berbuat salah, bukan kamu aja. Nah, jadi kita tuh menstabilkan identitas mereka yang berbuat salah agar mereka tuh tidak jatuh gitu ya dalam kesalahannya. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang terakhir, menanyakan keyakinan, yaitu menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, yaitu langkah 1 dan 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah gambar segitiga restitusinya. Nah, ciri-ciri restitusi adalah yang pertama, bukan menebus kesalahan, tetapi memperbaiki kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Keempat, menuntut melihat ke dalam diri. Kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, fokus pada karakter anak, bukan tindakan anak. 7, menguatkan dan fokus pada solusi. Oke, untuk keyakinan kelas, kita biasanya di kelas ada peraturan ya Pak, Bapak Ibu, peraturan. Nah, next. Ada peraturan dan ada keyakinan kelas. Biasanya kita hanya menggunakan peraturan aja ya Bapak Ibu ya. Misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu kita baru sampai di sisi peraturan. Ternyata kita harus lebih maju lagi ke depan, yaitu membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini merupakan ada nilai-nilai kebajikan yang ingin kita harapkan pada anak tersebut gitu. Jadi di sini ada tanggung jawab, menghormati orang lain, ya. Terus di sini misalnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti keyakinannya adalah siswa itu berkomitmen dengan guru. Lalu ada keselamatan, kesehatan, lalu ada bersabar ya dalam peraturan misalnya ngantri, lalu ada keamanan. Next. Nah, di sini yang tadi saya bilang penghargaan itu ternyata setelah saya
mengerjakan sesuatu kalau ternyata ada imbalannya atau ada rewardnya, bukan berdasarkan dari motivasi dari dirinya dia sendiri, ingin berani, ingin tampil, bukan. Nah, jadi di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, lalu penghargaan merusak hubungan. Nah, ditambah dengan penghargaan ini akan menurunkan kualitas diri pada anak tersebut, gitu ya, tadi saya bilang ya. Jadi bukannya anak berani karena dirinya, tapi melainkan karena adanya hadiahnya. Lalu penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik, karena kita melihatnya jangka panjang ya Bapak Ibu, bukan hari ini, bukan di kelas 5 aja gitu. Cuma kedepannya nanti giliran Bapak Ibu guru kita nggak ngasih hadiah, aku nggak mau gitu ya, nggak ada hadiahnya, aku nggak mau ngerjain. Jadi akan manjang gitu kedepannya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Kita ambil saja contoh satu, yaitu kalau tentang hukuman, misalnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu adalah berupa bentuk hukuman. Ya, masih sering ya Bu, kita pernah pasti melakukannya gitu ya. Lalu kalau konsekuensi, misalnya anak tersebut mencoret-coret kertas temannya gitu. Nah, akhirnya konsekuensinya adalah anak tersebut harus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi kedua konsekuensinya contohnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi konsekuensi itu adalah apa ya? Ketika kita melakukan kesalahan, anak tersebut harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Oke. Nah, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Konsep disiplin identitas gagal itu ketika kita memberikan hukuman kepada anak, ya. Karena hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang. Korban mendapatkan keadilan, korban yang mana ya? Keadilan. Murid dan anak akan tersakiti, lalu perilaku pasif, agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut di kehidupan nyata. Nah, ini adalah membawakan dampak negatif ya. Tapi kalau konsep disiplin identitas sukses, yaitu bisa dari konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi ini sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi ini pilihan. Jadi karena kita menawarkan ke anak untuk lebih baiknya mau bagaimana. Lalu konsekuensi ini tidak nyaman untuk murid untuk jangka pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Ya, konsekuensi korban bisa diabaikan, restitusi korban mendapatkan ganti. Nah, kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi kalau kita nggak mantau, ya anak kita nggak tahu, pasti anak mau berbuatnya tuh jangan-jangan mengulang lagi gitu atau semaunya. Tapi kalau misalnya restitusi, itu murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Ya, jadi kalau misalnya bagus, berarti baik buat dia. Kalau tidak salah, berarti dia harus bisa menyelesaikan permasalahan dia sendiri. Lalu konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Nah, jadi antara konsekuensi dan restitusi, konsekuensi ini masih netral, tapi restitusi ini berdampak positif kepada anak, baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang, beserta mau dilihat gurunya, dipantau gurunya ataupun tidak, ya, dan akan berdampak baik dalam kehidupan nyatanya. Ya, oke. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Semoga kita menjadi guru yang bisa berpihak pada murid dan juga bisa memberikan pelayanan kepada murid kita. Ketika salah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini. Mohon maaf dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing aja ya Bapak Ibu, sharing diskusi mungkin untuk kemajuan sekolah kita juga. Silakan Bapak Ibu.
Perkenalkan, nama saya Sugi, Ganjar Plasma. Yang saya pengen tanyakan tadi tentang yang 5 kontrol. Ya. Next ya. Di sini kan ada beberapa poin-poinnya ya. Penghubung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, sama manajer. Yang saya ingin tanyakan, apakah semua ini harus berkaitan atau tadi kan Bu Ririn bilang kalau untuk guru penggerak adalah manajer, gitu, ya kan? Nah, kalau yang saya tanyakan, apakah dalam kegiatan kita sehari-hari itu 5 kontrol itu harus selalu berkaitan atau mempunyai masing-masing pendirian? Itu. Oke, terima kasih pada Bu Sugi, pertanyaannya bagus sekali Bu Sugi ya. Nah, di sini bukan hanya untuk guru penggerak Bu Sugi. Jadi di sini 5 posisi kontrol ini kita pasti pernah merasakan kan untuk menghadapi anak gitu ya, pernah mengalami. Nah, dulu mungkin kita pernah belum dapat ilmu tentang posisi ini, masih kita pernah ketika anak salah pasti kita bawaannya pengennya berikan hukuman ya kan. Nah, ada juga misalnya kita menyalahkan anak gitu. Nah, jadi kelima posisi ini bukan berkaitan, tapi kita sebaiknya sebagai guru kita harus menggali potensi diri kita dan juga kita harus menjadi seorang manajer gitu. Jadi bukan lagi kita sebagai seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau. Jadi manajer ini udah satu kesatuan antara yang pemantau yang positif ya. Kalau yang negatif mah sebaiknya udah kita tinggalin lagi gitu ya, jangan kita pakai. Nah, jadi di sini kita sebagai guru itu ketika anak salah itu sebaiknya kita sudah menjadi manajer. Jadi kita bisa mengarahkan anak untuk menguatkan dirinya dia, mengakui kesalahannya, dan serta mereka tuh memperbaiki kesalahannya. Nah, begitu. Mungkin itu Bu Sugi. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Aman, mengajar kelas 2. Alhamdulillah teman-teman, kita mendapat ilmu ya yang bagus sekali. Insya Allah kalau kita bisa amalkan dalam cara kita mengajar di kelas yang mungkin selama ini kita masih banyak kesalahan-kesalahannya dalam menerapkan kontrol, 5 kontrol, posisi kontrol ya. Terutama diri saya sendiri mungkin yang sering melakukan menghukum, membuat rasa bersalah dan teman atau pemantau. Mungkin manajer ada. Di sini nih saya banyak mengakui banyak kesalahan. Ya, saya bersyukur sekali ada teman-teman kita di guru penggerak yang mudah-mudahan di SD 08 ini bisa melaksanakannya semua dengan baik ya. Dan saya bisa lebih mengerti lagi apa sih sebenarnya tujuan kita untuk mengajar itu, mendidik dan mengajar, menciptakan suatu murid yang sangat dibutuhkan di masa depan yang lebih baik lagi ya. Untuk tadi Bu Ririn saya agak kurang jelas yang masalah apa yang restitusi ya, lagi yang ada 2 apa ya, kontrol 3 itu yang penghukuman. Nah ini ya sih ya. Yang ini kita yang mana ya Bu? Kalau saya masih kata saya netral positif masih bisa kita padukan. Apa hanya boleh nggak boleh negatif aja? Apa hanya positif aja yang kita laksanakan? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Wama untuk penguatannya beserta pertanyaannya. Jadi di sini ada identitas gagal ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita menjadi penghukum atau kita memberikan hukuman, berarti kita tuh memberikan ke anak itu adalah identitas gagal pada anak gitu. Jadi anak itu malah nanti menjadi memberontak, membangkang, dan akan akhirnya dia sering berbohong gitu ya. Jadi dampak pada dirinya juga kurang baik gitu. Nah, sedangkan kalau untuk konsep disiplin identitas yang sukses, kita bisa pakai 2 ini, konsekuensi dan restitusi ya. Memang untuk mencapai restitusi ini pasti kita harus menjalankan konsekuensi dulu gitu ya. Nah, jadi di sini konsekuensi itu memang harus terjadi gitu. Sedangkan restitusi itu dia pilihan, kamu mau memilih yang mana, kamu mau jadi apa gitu, kamu mau lebih baik atau mau
tidak ingin memperbaiki gitu. Jadi konsekuensi ini kayak sebuah aturan, restitusi itu sebuah penyampaian. Jadi penyampaiannya itu bukan lagi kayak kita zaman dulu ya yang suka marah-marah atau apa ya. Jadi bisa kita menawarkan, jadi kita berikan pertanyaan-pertanyaan pemantik buat anak itu agar dia tuh merasa oh iya ya saya salah, tapi dari dirinya dia sendiri, bukan dari yang kita menjudge kamu salah nih, enggak, tapi dia yang mengakui oh saya salah. Kamu ingin memperbaiki kesalahannya tidak mau gitu. Jadi memang ada motivasi intrinsik yang anak tersebut keluarkan gitu dengan kesadaran dia sendiri. Jadi, oke. Terima kasih Bu Ama dan Bu Sugi. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk waktunya. Semoga kita di sini menjadi pendidik yang memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak kita sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ririn Anggraini yang telah memberikan paparannya dari calon guru penggerak. Bagi kami sangat bermanfaat sekali karena dari paparan tersebut banyak ilmu-ilmu yang mungkin tidak kami ketahui yang selama ini menjalankan proses belajar mengajar yang mungkin banyak kesalahan dalam memberikan punishment atau hukuman pada anak, yang mudah-mudahan dengan adanya paparan tadi kami bisa merubah pola cara mengajar kami yang lebih baik lagi untuk kemajuan pendidikan terutama di CDU 08. Terima kasih, sukses terus guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhartini, salah satu guru di SDN Cipinang Besar Utara 08. Setelah saya tadi menyaksikan paparan aksi nyata dari seorang guru penggerak yaitu Ibu Ririn Anggraini, saya lebih terpacu lagi untuk lebih memperhatikan anak didik saya. Karena di situ tadi saya telah menyaksikan bahwa ternyata sepertinya kita belakangan ini tuh lebih cenderung menempatkan diri di posisi sebagai penghukum atau sebagai pemberi masalah yang cap yang kurang baik ya terhadap anak. Padahal sebenarnya kita seharusnya menjadi seorang manajer bagi murid-murid kita. Setelah saya mendengarkan paparan dari Ibu Ririn Anggraini tadi, saya benar-benar terpacu ya bahwa dan diingatkan kembali sepertinya bahwa keberadaan kita di sekolah ini bersama anak didik itu adalah sebagai manajer mereka. Mereka sangat sekali membutuhkan peran bimbingan dari kita. Janganlah kita sebagai guru hanya memberikan cap atau label-label negatif kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita bisa tumbuh menjadi manusia Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Ibu Ririn. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.